Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Assalamualaikum nanya warahmatullahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah ahlan kita sudah sampai nih di bulan Ramadan ya 1443 Hijriah dan alhamdulillah kita mesti banyak-banyak bersyukur nih, saya terutama juga teman-teman yang ada di studio, juga pemirsa yang biasa menyaksikan Fatwa TV baik pun di satelit ya, di parabola, di Facebook Live atau di YouTube. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur bisa Allah sampaikan usianya di bulan Ramadan ini, dan semoga bulan Ramadan ini banyak membawa keberuntungan bagi kita dan kita dapat mentadaburi Al-Quran dengan maksimal. Dan alhamdulillah kita jumpa kembali di acara live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris, dan tentunya saja bersama Al Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, dan kali ini spesial kali ini Ustadz qadarullah sedang ada di rumahnya. Jadi kita melakukan live dengan cara Skype ya, dengan jalur internet. Semoga Allah lancarkan secara teknis dan koneksinya begitu ya. Nah makanya sekarang tidak berlama-lama lagi, kita langsung sapa aja nih Ustadznya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nizar. Antum gimana Ustadz? Oh, Masya Allah. Sehat, alhamdulillah. Seger Ustadz, antum mah kelihatan Ustadz seger. Masya Allah. Ya, seger abis mandi seger jadi Mas Bob. Bisa aja. Ustadz, iya Ustadz. Iya alhamdulillah antum bersedia meluangkan waktu walaupun ada kesibukan di rumah sehingga belum bisa hadir ke studio. Tapi kita optimis Ustadz, antum bisa tetap setia pada Fatwa TV dan terutama setia menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang masuk dan agar mereka tidak bertikai bagi Ustadz. Barakallahu fiik. Sebelum itu Ustadz, iya. Ya. Sebelum itu kami minta nasihat. Nah, terkait mengenai bulan puasa, ya bagaimana Ustadz? Nasihat dulu apa telepon masuk dulu Ustadz? Ana juga bingung nih. Jadi telepon masuk dulu Oh aja. iya siap. Iya siap deh. Mepet nih Mas Pongki. Siap. Taib. Baiklah, kita tunggu ini pemirsa Fatwa TV. Alhamdulillah sini sudah tersambung. Ada penelpon yang ingin bertanya. Coba kita minta datanya dulu. Baiklah teman-teman, apakah bisa disambungkan? Baik. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Erwin di Karawang betul ya? Iya. Silakan Bapak Erwin, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Erwin. Silakan Pak Erwin. Untuk pembagian waris jual ini ada harta waris. Ya. Ya. Jual rumah. Untuk jual rumah ini ada pajak-pajak yang BN waris, PBB dan PPH ya. Nah, Bapak Erwin, telepon televisinya atau YouTube-nya dikecilkan dulu itu ya. apa? Ya bicara dengan Ustadz via telepon aja, melalui telepon aja ya. Oh ya, oke. Ya. Untuk pembagian waris, kami mendapatkan warisan dari orang tua rumah, terus dijual. Nah, untuk pembagiannya ini bagaimana? Apakah dikurangin pajak dulu? Pajak misalnya ada pajak PPH, pajak BN waris, pajak PBB, atau di luar pajak-pajak. Oh gitu. Ya. Begitu saja yang ditanyakan. Sebentar jangan ditutup teleponnya. Bagaimana Ustadz Nizar? Ya, paham. Paham ya? Ya, Bapak Erwin ditunggu jawabannya ya Pak ya. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Barakallahu fiik. Tafadhal Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak Erwin yang telepon dari Kerawang untuk pembagian waris dari hasil penjualan rumah umpamanya. Tentu sebagaimana kita pahami bersama, dalam penjualan rumah itu pasti ada pajak-pajak ya. Iya. Pajak ini, pajak itu, yang memang itu aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian ada lagi mungkin biaya yang dikeluarkan, yaitu biaya untuk komisi
apa namanya, komisi makelar lah istilah kita ya. Nah, tentu yang dihitung waris dari yang mana? Yang dihitung waris adalah setelah dikurangi biaya-biaya itu, yaitu bagian dari biaya yang harus dikeluarkan. Jadi yang dibagi waris adalah setelah dikeluarkan biaya-biaya pajak, gitu. biaya makelar. Nah, setelah itu berapa? Nah, itulah yang dibagi warisnya. Ya. Jika tidak, nanti siapa yang membayar pajak sama biaya komisinya itu ya? Ya pasti setelah dikurangi pajak, setelah dikurangi komisi, nah itulah uang warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris ya. Barakallahu fiik. Fiikum barakallahu, masyaallah, barakallahu fiikum Ustaz atas tipsnya ya untuk cara teknis pada pembagian waris. Rumah yang dijual tentunya ada pajak-pajaknya, ternyata setelah bersih dipotong kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dari pembagian waris tersebut. Barakallahu fikum. Dan kembali seperti tadi saat kita melanjutkan, untuk kami meminta dari antum nasihat ya terkait mengenai kita baru di awal puasa nih, hari kedua ya, dari hari Ahad yang ditentukan oleh pemerintah nih, hari Senin hari kedua, masih baru sahur yang kedua nih Ustaz. Nah kadang sahur kan ngantuk nih Ustaz, baru di awal-awal nih. Nah ini apa namanya, sambil menunduk kadang-kadang teman-teman tuh ya suka nonton TV dulu yang jegegesan tuh Ustaz, yang apa biar nggak ngantuk katanya. Aduh kalau dengar pengajian tuh ngantuk gitu, mendingan denger lawakan katanya sambil sahur, jadi semangat makannya sambil ketawa ke TV. Nah bagaimana gitu antum Ustaz, monggo Ustaz, sebaiknya itu kita sahur tuh bagaimana biar semangat, biar nggak ngantuk. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semuanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkaitan dengan masalah sahur, farqu baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur, perbedaan antara puasa kita yaitu umat Rasulullah SAW dengan puasanya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Artinya umat Rasulullah SAW kalau puasa mereka menyantap hidangan sahurnya lebih dahulu baru mereka berpuasa. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, makanlah sahur kalian karena di dalamnya banyak barakah, yaitu kebaikan-kebaikan yang sangat berlimpah. Nah, kemudian para jamaah sekalian, hendaknya kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena waktu sahur itu adalah waktu yang mulia sekali. Ya, yaitu apa? Pertama, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Orang beriman adalah orang yang senantiasa istighfar di waktu sahur. Ini disebutkan di dalam dua ayat, di dalam dua surat dalam Al-Quran, bahwa orang yang beriman adalah mereka yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Artinya waktu sahur adalah waktu yang sangat pas untuk kita memperbanyak istighfar, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah waktu yang mustajab. Ditambah lagi di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna rabbakum yanzilu ila sama'id dunya ina yabqa athuluthul lailil akhir. Sesungguhnya Rabb kalian turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Disitulah siapa yang berdoa Allah akan kabulkan, siapa yang meminta Allah akan penuhi permintaannya, siapa yang berlindung Allah akan lindungi dia dari berbagai macam keburukan. Jadi itu adalah waktu yang sangat berharga sekali bagi seorang muslim, karena itu adalah waktu yang mustajab. Hendaknya kita memperbanyak doa di waktu yang mustajab. Makan sahur itu adalah sahur yang penuh keberkahan, sahur yang penuh kebaikan, kebaikannya berlimpah-limpah, kebaikan yang ada di dalamnya. Kemudian ada istighfar, kemudian ada doa, kemudian ada zikir, dan itu adalah waktu yang mustajab. Jadi tidak pantas bagi kita di waktu yang sahur itu, waktu yang mustajab, waktu yang sangat mulia sekali untuk kita
isi dengan melihat acara-acara yang tidak pantas untuk kita lihat, acara-acara tontonan lawakan-lawakan, acara-acara film yang lain, serial-serial film yang mempertontonkan pandangan-pandangan yang bermaksiat buat kita. Tidak pantas di waktu yang penuh mulia kita menyaksikan hal-hal yang seperti itu. Ini bukan sifat orang yang beriman. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah menjadikan puasa kita adalah puasa yang penuh keberkahan dan dipenuhi dengan pahala yang berlipat ganda. Wallahu a'lamu bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihat antum ya. Jadi kita justru ketika sahur itu harus memperbanyak istighfar ya Ustaz ya, bukannya ketawa-ketawa, bukan gitu ya, bukan ya. Ya. Masya Allah, jadi banyak yang terlewatkan begitu Ustaz ya. Alhamdulillah, sekarang kita coba bertanya dari website, boleh Ustaz ya? Ya, silakan. Baik, pertama dari Elza Puspitasari di Depok, Jawa Barat. Begini pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nizar, semoga Ustadz dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya Ustadz tentang waris. Nah, suami saya wafat. Untuk pembagian waris insya Allah sudah paham. Tetapi yang jadi masalah, bukan suami ya, suami wafat, untuk pembagian warisan waris insya Allah sudah paham. Tetapi yang menjadi masalah, istri merasa suami telah memberikan rumah yang ditempati keluarga selama ini kepadanya. Begitu. Sertifikat tanah mereka sepakat atas nama istri. Tetapi tidak ada pernyataan yang tegas dari suami kepada istri bahwa rumah itu untuk istri. Karena dari suku Minang, suami maklum harta biasanya milik perempuan, dalam kurung istri atau anak perempuan. Bagaimana ini? Apakah ini termasuk hibah atau waris ya Ustadz? Mohon pencerahannya. Barakallahu fikum, Elza Puspitasari. Ya, bismillah, alhamdulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Elza yang mengirimkan pertanyaannya kepada kita di studio. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semuanya. Jika seorang suami ya membeli sebuah aset rumah umpama atau kendaraan, lalu dokumen kepemilikannya diatasnamakan istri, umpama rumahnya diatasnamakan istri, mobil diatasnamakan istri, kemudian sang suami wafat, milik siapakah rumah itu atau mobil itu? Maka rumah itu menjadi milik sang nama yang tertera dalam dokumen itu. Ya, jika sertifikat rumahnya atas nama istri, ya berarti rumah itu milik istri. Jadi ketika sang suami wafat, maka rumah itu milik istri. Apa bukti bahwa rumah ini menjadi milik istri? Buktinya adalah sertifikat, dan itu adalah dokumen sah negara di atas namakan istri. Ini bertanda bahwa suami memberikan hibah kepada istrinya. Jika ada yang menolak, maka justru yang menolak inilah yang harus membawa bukti. Apakah ada bukti-bukti lain yang menyatakan bahwa rumah ini bukan milik sang istri ini? Justru terbalik. Ya, justru yang membawa bukti adalah mereka yang mengklaim bahwa ini rumah bukan milik istri, di mana dokumen atas nama dia. Yeah. Ya. Kalau yang mengklaim bahwa ini bukan milik istri, maka dia harus membawa bukti-buktinya. Dia harus membawa bukti-buktinya, bukti material tentunya, bukti-bukti yang tertulis, dokumen-dokumen yang menyatakan itu, atau adanya saksi-saksi yang bisa dipercaya oleh pihak pengadilan bahwa dokumen yang tertera itu sebetulnya bukan kepemilikan, tapi ini tentu berbahaya bagi yang mengklaim. Jadi secara umum, secara hukum bahwa milik siapa rumah ini, milik nama yang tertera pada dokumen sang istrinya. Apa kategorinya ini? Tentu kategorinya adalah hibah, yaitu ketika suami membeli rumah ini, kemudian dia memberikan
rumah ini atas nama istrinya dalam dokumen negara yang sah, maka berarti sang suami memberikan hibah kepada istrinya. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah, fikum barakallahu Ustaz. Seperti itu ya nasihat antum ya. Alhamdulillah ini sudah tersambung Ustaz. Ini ada penelpon baru masuk. Kita coba sapa ya. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Saprin di Sulawesi betul ya? Ya betul sekali Pak. Baik, silakan ditanyakan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saprin di Sulawesi. Silakan, Pak. Ya ini mau tanya Pak, ini ada sahabat saya nih Pak. Istrinya kan sudah meninggal. Kemudian meninggalkan 4 anak, 2 laki-laki sama 2 perempuan. Jadi pertanyaannya Pak, apakah harta warisan itu sudah menjadi warisan? Kan yang meninggal istrinya, bukan suaminya Pak. Sementara kan pemilik harta itu suami. Ya. Itu saja Bapak Saprin. Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih Pak Saprin sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Pak Saprin, terima kasih atas teleponnya ke Fatwa TV. Tapi kasus ini kasus teman Anda. Ya, dan ada beberapa, mungkin ada hal yang ingin kita tanyakan juga. Dan kemungkinan Anda juga akan sulit untuk menjawabnya. Karena Anda tidak tidak tahu persis kasus itu seperti apa. Ya. Kemudian yang kedua adalah, kalaupun kita menjawab, Anda harus menyampaikan seperti yang kami sampaikan. Apakah Anda bisa menyampaikan seperti yang kami sampaikan tanpa mengurangi rasa hormat kami? Kami mengirim pesan kepada teman Bapak Saprin, hendaknya di acara berikutnya teman Bapak Saprin suruh telepon ke kita agar kita bisa komunikasi langsung kepada yang bersangkutan. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Pak Saprin. Iya Bapak Saprin, Masya Allah. Bapak Saprin ini termasuk pemirsa setia nih Ustaz, pemirsa setia Fatwa TV. Barakallahu fiik. Terima kasih ya Pak Saprin. Disarankan oleh Ustadz Nizar tadi bahwa teman yang bersangkutan tadi bisa langsung telepon ke Fatwa TV, bicara langsung kepada Ustadz Nizar agar tidak ada terjadi kesalahpahaman atau informasi yang kurang detail. Barakallahu fiik. Dan coba kita masuk ke pertanyaan berikut ya Ustadz. Ini dari Johan Sebastian, Masya Allah. Johan Sebastian di Kalimantan Selatan, kota Banjarmasin. Pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Nizar. Saya ingin bertanya bagaimana pembagian waris. Kami 6 bersaudara. 4 laki-laki dan 2 perempuan. Yang pertama perempuan suami meninggal dengan suami meninggal dengan 3 anak laki-laki. Bagaimana nih? Yang pertama perempuan suami meninggal dengan 3 anak laki-laki. Yang kedua laki suami istri meninggal dengan 1 anak laki-laki dan 1 perempuan. Yang ketiga sampai dan 6 masih ada. Oh, anak ke-1 dan kedua meninggal. Mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana cara pembagian warisannya? Wassalam. Begitu kata. Jadi yang mau dihitung ini hartanya siapa, Mas Pongki? Harta orang tuanya gitu Ustadz. Harta orang tuanya. Kalau dilihat dari sini pertanyaan harta orang tuanya. Anaknya 6. Yang 1 perempuan sudah wafat. Iya. Yang 1 laki-laki sudah wafat. Yang kedua anak kedua laki-laki udah wafat juga. Jadi lakinya tinggal 3, perempuannya tinggal 1. Lakinya tinggal. Iya betul begitu. Tinggal 4 orang kan. Iya begitu. Terus yang meninggal ini lebih dulu siapa? Dijelaskan nggak di sini? Nggak dijelaskan Ustaz. Nggak dijelaskan. Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Terima kasih kepada Pak Johan di Banjarmasin. Iya, betul. Kan pertanyaannya kepada kita. Iya. Pertanyaannya ada sedikit kurang jelas, yaitu berkaitan dengan yang wafat. Apakah yang wafat ini wafatnya belakangan setelah kedua orang tuanya, atau dia wafat lebih dulu? Ya. Jika dia wafat lebih dulu, tentu hak warisnya dia akan gugur, ya, karena dia wafat lebih dulu. Tapi kalau dia wafat belakangan, maka dia tetap mendapatkan hak warisnya, ya. Sehingga pewaris
itu tetap dikatakan sebagai orang yang meninggalkan 6 anak. Iya. Ya, karena 2 anaknya itu wafat setelahnya. Maka tetap dikatakan pewaris meninggalkan 6 orang anak. Walaupun yang 2 sudah wafat. Ya, karena wafatnya belakangan. Ya. Jadi menghitungnya adalah pewaris meninggalkan 4 laki-laki dan meninggalkan 2 anak perempuan. Iya. Maka perhitungannya tentu walidzakari mithlu hadzil unthayain, yaitu laki-laki mendapatkan 2 bagian dari 1 orang perempuan. Iya. Jadi kalau 4 laki-laki berarti ada 8, Iya. karena masing-masing mendapatkan 2 bagian. Iya. Jadi ada 8 bagian. Kemudian kalau perempuan 2 masing-masing 1 berarti 2. Berarti totalnya ada 10 bagian. Berarti harta Anda bagi menjadi 10 bagian. Maka kalau ketemu, laki-laki mendapatkan 2, perempuan mendapatkan 1, sehingga masalahnya langsung bisa terpecahkan. Ini kalau yang wafat setelah. Tapi kalau yang wafat sebelumnya, maka keduanya gugur hak warisannya. Oh. Begitu pula anak-anak mereka semuanya tidak mendapatkan warisan. Ya, karena yang tersisa dari ahli waris itu adalah 1 perempuan dan 3 laki-laki. Ya, barakallahu fiikum. Waalaikumsalam barakallahu, seperti itu Ustaz ya, cara-caranya ya sudah disyariatkan Allah. Ini sudah ada penelpon baru lagi Ustaz, coba kita angkat nih. Baiklah. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Rizal di Jakarta ya. Iya betul Pak. Baik Bapak Rizal, silakan ditanyakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal, silakan. Iya, ini mohon penjelasannya. Jadi ibu saya punya saudari seibu. Ya, ibu punya saudara si ibu. Seibu ini maksudnya bapaknya lain, ibunya sama gitu ya. Betul Pak. Oke, terus? Beliau ini mungkin mau ngasih wasiat, tapi dia bingung. Nah, yang ditanyain itu kalau dia meninggal, nanti pembagian warisnya seperti apa? Dari saudara yang seibunya dari ibu saya, itu ada 6 bersaudara. Kalau Nanti dulu Pak Rizal, ibu Anda masih hidup? Masih, Ustaz. Terus sekarang pengen nulis wasiat? Yang mau ngasih wasiat itu saudarinya ibu saya. Saudari ibu Anda? Iya. Yang mau bikin wasiat? Iya. Oke, berarti tante sama Anda ya? Betul. Itu tante kandung atau tante seibu? Itu kalau sama ibu saya, dia 1 ibu, Ustaz. 1 ibu, seibu berarti ya? Iya. 1 ibu, oke. Tante Anda ini memiliki anak atau tidak? Beliau belum nikah dan tidak memiliki anak. Oke, terus beliau mau nulis wasiat? Beliau mau nulis wasiat, kalau dia nanti meninggal, bagian warisnya itu seperti apa? Pengen bikin wasiat gitu ya? Ya. Oke, tante Anda ini punya saudara sekandung tidak? Kalau saudara sekandung yang sebapak, itu ada 4. 2 laki-laki, 2 perempuan. Terus? Saudara sebapak. Kalau yang saudara seibu, punya saudara 6 bersaudara. 4 laki-laki, 2 perempuan. Oh gitu. Ya. Terus? Jadi yang ditanyakan itu, kalau nanti yang saudara seibu dari ibu saya ini meninggal, pembagian warisnya bagaimana Pak Ustaz? Ya, paham Pak Rizal pertanyaannya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizal. Insya Allah ditunggu jawabannya. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Baik. Terima kasih Pak. Ya, tafadhol Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Terima kasih Pak Rizal yang menanyakan perihal tantenya. Ya, Anda bisa sampaikan kepada tante Anda, tidak usah memikirkan masalah harta, tidak usah memikirkan masalah harta dia atau kepemilikan dia, nanti bagaimana, tidak usah sibuk memikirkan itu, dan jangan sampai itu menjadi beban beliau. Hendaknya beliau fokus saja untuk ibadah kepada Allah, terutama ini adalah bulan Ramadan, ya, bulan yang penuh berkah. Fokus saja untuk ibadah kepada Allah, memperbanyak ibadah. Jangan sampai permasalahan-permasalahan duniawi menjadi beban Anda, sehingga Anda tidak bisa ibadah kepada Allah dengan cara maksimal. Ini jawaban saya yang pertama. Jawaban yang kedua adalah syariat Islam, Al-Quran, hadis Rasulullah SAW sudah mengatur pembagian waris itu semua. Jadi tante Anda tidak usah pusing untuk memikirkan nanti bagaimana harta saya. Dan semua sudah diatur oleh syariat Islam, sudah diatur oleh Al-Quran, sudah diatur oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pembagian yang pasti adil, pembagian yang pasti bijak. Jadi tante Anda nggak usah pusing itu semuanya. Perlukah membuat wasiat? Kalau beliau membuat wasiat kepada ahli warisnya, malah justru runyam, malah wasiatnya tidak berlaku nanti. Dan ditakutkan wasiatnya menjadi pemicu keributan di antara keluarga. Ya, lebih baik tante Anda tidak usah membuat wasiat untuk ahli waris. Ya, karena syariat Islam, Al-Quran, hadis sudah mengatur pembagian warisannya. Kalau toh tante Anda ingin membuat wasiat, buatlah wasiat untuk kepentingan pribadi seperti sedekah jariah umpamanya. Jika saya meninggal dunia, saya atas nama ini, alamat ini umpama berkeinginan untuk ini, atau tolong berikan uang saya senilai sekian untuk pembangunan masjid atau untuk kepentingan dakwah Islam umpamanya. Yeah. Jadi dia berwasiat untuk mengalokasikan anggarannya, dananya, uangnya untuk kepentingan dakwah Islam atau untuk kepentingan masjid atau untuk kepentingan pendidikan Islam, apa dialokasikan itu, maka ini wasiat yang mulia, wasiat yang sangat bagus sekali. Yeah. Nah, tentu dengan kriteria nanti akan dialokasikan dari peninggalan ibu tidak lebih dari sepertiganya saja. Yeah. Kalau wasiatnya seperti ini, maka wasiat yang bagus. Kemudian wasiat yang kedua, boleh dia berwasiat dengan mengatakan bahwa jika saya tidak ada nanti bagilah harta saya sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah dan hadis Rasulullah SAW. Cukup Anda berwasiat seperti itu. Nanti selebihnya masalah perhitungannya, jika Allah mentakdirkan sesuatu, Anda bisa menanyakan kembali kepada yang di Fatwa TV, insya Allah kita akan siap membantunya. Untuk sekarang Ibu fokus saja untuk ibadah, jangan berpikir macam-macam, jangan berpikir aneh-aneh. Semoga Allah mencurahkan rahmat, karunia, hidayah, ampunan buat kita semuanya. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya nasihat dari antum. Semoga tetap kita fokus di bulan Ramadan ini kepada ibadah. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat antum. Berikutnya ini pertanyaan dari Sesep Sutrawijaya di Garut, Jawa Barat. Asep kali, Sesep. Ya mungkin Asep kali ya. Cuman di sini tulisannya Sesep. Mungkin Asep ya. Adik Asep. Iya. Adanya Asep ya. Barakallahu fikum. Nah, coba kita bacakan di sini. Assalamualaikum Ustadz Nizar. Mohon pencerahannya mengenai pembagian waris. Pembagian waris, adakah harta gono gini di dalam Islam? Katanya begitu. Tanda tanya. Ayah meninggalkan harta berupa sawah 170 tumbal. Begitu katanya. Ahli waris adalah seorang istri, anak laki-laki 3 orang, anak perempuan 3 orang. Apakah benar sebelum pembagian waris harta ayah dibagi dulu dengan ibu dalam kurung istri? Karena harta tersebut diraih setelah bersama berumah tangga dalam kurung harta gono gini.
Padahal harta tersebut dibeli murni oleh oleh ayah dari hasil pekerjaannya dalam kurung PNS. Nah, mohon penjelasannya Ustadz selengkapnya. Dalil, kalau bisa disertakan dalil Quran dan sunnahnya. Jazakallahu khairan Ustadz. Begitu. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Terima kasih kepada Kang Sesep Iya. yang di Tanah Sunda atas pertanyaan yang dikirimkan kepada kita. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semua, memang masalah yang seperti ini seringkali sampai ke kita ya. Perlu kita ketahui bahwa di dalam syariat Islam tidak ada yang namanya gonogini. Syariat Islam tidak mengenal yang namanya gonogini. Ya. Tapi yang dikenal dalam syariat Islam adalah pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan Allah di dalam Al-Quran dan sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW dalam hadis dan sesuai dengan kesepakatan para sahabat dan para ulama salafus saleh. Ini yang kita kenal. Ya. Pembagian gonogini itu memang ditetapkan dalam undang-undang untuk mengakomodir semua kalangan, baik Muslim, non-Muslim, dan semua kalangan. Sedangkan kita orang Islam secara pribadi, secara privasi keluarga, kita bisa menerapkan pembagian Al-Quran dalam perhitungan waris keluarga kita. Jadi itu tidak dikenal di dalam syariat Islam yang namanya gonogini. Kalau Anda meminta dalil, justru karena nggak ada itu, sehingga kita nggak bisa datengin dalil. Iya. Jadi dalam Islam nggak ada, jadi maka dalilnya apa? Ya nggak ada. Jadi karena nggak ada, ya nggak jangan diadain. Iya. Jadi yang ada di dalam syariat Islam bahwa jika seorang suami wafat dan suami memiliki anak-anak keturunan, maka maka istri mendapatkan 1/8 dari harta peninggalan suaminya. Walahunna tsumunu mimma taraktum in kana lakum walad. Jika in kana lakum walad, jika kalian wahai suami memiliki anak, maka walahunna tsumunu mimma taraktum. Maka bagi para istri mendapatkan 1/8 dari harta peninggalan. Dan di kasus yang disampaikan si suami memiliki anak, jadi si istri mendapatkan 1/8 dari hasil dari harta peninggalannya. Jadi tidak ada ceritanya dibagi dulu 50%, kemudian sisanya 50% dibagi waris, dan dia dapat lagi dari 50%-nya itu. Tentu syariat Islam memandang ini adalah kezaliman. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin bainakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali itu adalah bentuknya jual beli yang didasarkan atas rela-kerelaan, keridhaan. Jadi tidak ada yang namanya gonogini di dalam syariat Islam. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, seperti itu ya Ustadz ya. Seperti yang Antum bilang tadi bahwa dalam Islam syariat tidak ada cerita gonogini ya Ustadz ya. Tidak ada cerita gonogini ya. Jadi nggak ada dalilnya tuh gonogini. Barakallahu fikum Ustadz. Alhamdulillah ini sudah tersambung lagi penelpon baru, coba kita sapa nih. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam. Ya. Bapak Ahmad di Tasik, betul ya? Di Tasikmalaya ya Pak ya? Ya. Ya, silakan Bapak Ahmad, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ya. Bapak Ahmad, mohon televisinya dikecilkan suaranya, ya? Oh iya. Iya, gitu. Kami tunggu ya Pak. Ya. Ya, silakan Bapak. Ya. Silakan ditanyakan Bapak Ahmad, apa pertanyaan ditunggu sama Ustadz ini? Ini mengenai ini Pak, mengenai waris. Ya, silakan. Ya. Ya, saya kan sisanya ada dua ini, jadi satu ibu, jadi saya saya satu bapak 4 orang dan beda bapak 4 orang. Itu bagaimana cara pembagiannya tuh? Pak Ahmad, mohon maaf, Pak Ahmad bisa dengar suara saya dari telepon aja. Ya. Ya, Pak
Pak Ahmad, yang mau dihitung warisannya siapa Pak Ahmad? Ya, jadi gini, saya kan Nah, biar saya aja yang nanya Pak Ahmad. Biar saya yang nanya, Pak Ahmad jawab. ya, Ya. ya. Yang mau dihitung warisannya siapa Pak Ahmad? Jadi warisan, jadi satu keluarga itu ibu saya meninggalkan misalnya apa? Empat orang anak. Ya, 4 orang anak, ibu meninggal dan ada ini ditinggalkan 4 orang anak. Enggak, satu ibu satu bapak meninggalkan 4 orang anak. Kemudian ibu itu punya lagi 4 orang lagi dari bapak yang kemarin. Oh. Misalnya dari bapak itu. 2 kali nikah ibunya? Ya. Ya. Ya itu. Makanya saya nanya Pak Ahmad sebutin saja. Yang mau dihitung hartanya siapa? Pak Ahmad sebut namanya. Jadi Siapa yang wafat, siapa yang punya duit, dan duit siapa yang mau dibagi, Pak? ya semuanya mau dibagi gitu, Pak. Loh, iya, mesti yang punya duit siapa, Pak Ahmad? Iya. Jadi, Pak Ahmad, yang pewaris, artinya yang wafat siapa, yang punya duit ini siapa? Duitnya siapa yang mau dihitung, Pak? oh, Duitnya siapa, Pak, yang mau dihitung? Wah, hartanya siapa yang mau dihitung, Pak? pokoknya pembagian itu semua apa pembagiannya itu, Pak, cara pembagiannya itu. Ya, iya, sebelum saya menghitungnya, cara pembagiannya, saya harus tahu itu harta milik siapa, Pak Ahmad. Dipisahin Pak Pongki. Iya. Oh, milik ibu. Oh, yang ibu sudah meninggal ya, Pak ya? Ibunya sudah meninggal, si ibu. Udah. Oke, Oh, harta ya. milik ibu, Pak Ahmad, ya. Iya. Harta milik ibu, oke. Ibu kan sudah wafat. Iya, udah wafat. Oke. Nah, Ibu masih punya suami, suaminya masih ada, udah wafat. udah wafat juga. Nah, Oke. Anak ibu ada berapa, Pak Ahmad? Total. yang satu ibu satu bapak itu satu perempuan, 3 laki-laki, Ya. satu bapak. Satu bapak. Oke. Satu perempuan, 3 laki-laki. Laki-laki. Kemudian ibu itu membawa lagi anak. Ibu itu menikah kembali. Enggak, yang dari suami yang itu bawa anak 4 juga. Oh, sebelumnya. Oh. Sebelum dengan suami sebelumnya bawa anak 4. Iya 4, 2 istri, 2 pria. Dua ya. Laki, 2 perempuan. Ya. Dua. Pria. Oke. Yang mau dihitung berarti hartanya si ibu ini. Jadi rumah itu dijual 60 juta dulu itu. Ya, oke. Berarti kan ibu total punya anak berarti 4 sama 4. Berarti ibu ini punya anak 8, Pak Ahmad. Iya. Ya kan? Punya anak 8. Ya. Laki-lakinya 5. Iya. Punya 3. Ya, Pak Ahmad. Iya. Nah, uang 60 juta dibagi ke mereka, ke 8 anak ini, Pak Ahmad. Iya. Caranya, laki 5, masing-masing 2, berarti 10. Perempuannya 3, berarti ada masing-masing 1, 3, berarti uang 60 juta, Pak Ahmad bagi jadi 13, Pak Ahmad. Iya. 60 juta dibagi 13. Nanti laki-laki dikasih 2 bagian, perempuan dikasih 1 bagian. Kelar itu Pak Ahmad. Makasih Pak Ahmad. Iya. Ya. Ya. Bisa paham ya Pak Ahmad ya? Iya. Ya. Dibagi 13 uang 60 juta tersebut. Barakallahu Ini fikum. masalahnya ini ada dua ini kan Pak, dua Nggak apa-apa Pak. Yang satu dari istri yang suami pertama, yang satunya dari suami yang sekarang. Itu nggak ada ngaruh. Semuanya adalah anak dari ibu ini. Oh iya. Ya, Bisa paham ya Bu? kan anaknya ibu. Ya. Paham ya Pak? Iya paham. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Barakallahu fikum Ustaz.
atas kesabaran antum mendengarkan Bapak Ahmad tadi. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, semoga jawaban antum bisa menyelesaikan kebingungan dari Bapak Ahmad yang bertanya tadi. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah, tanpa terasa Ustaz, kita sudah di ujung acara kita hari ini. Alhamdulillah. Semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan ya Ustaz ya, di jam yang sama, dan semoga koneksinya lebih lancar daripada hari ini. Barakallahu fikum. Dan bolehkah acaranya kami tutup Ustaz? Fadal. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah acara kita Fikih Praktis Ilmu Waris di Ramadan hari kedua di 1443 Hijriah. Semoga Allah temukan kita kembali di pekan depan jam yang sama, Ustadz yang sama. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang panjang.